Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya cintai, seluruh murid atau siswa kelas 2A Putra Madrasah Muallim Muallimat, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita selalu nikmat, ya, terlebih nikmat sehat di masa yang sangat sulit ini. Kalau kita sulit, ini kata semua orang sulit, karena di masa pandemi kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran, ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sangat kita tunggu syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amma banget. Setelah itu, ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Syihabuddin, panggil saja Syihab, ya. Saya ditugasi oleh madrasah untuk menemani sampean semua belajar. Pelajaran yang saya ampu adalah fikih, yang dalam ini kita menggunakan kitab Manhajut Thullab karya beliau Syekh Zakaria Al-Ansori. Sebelum kita memulai, mari kita alangkah baiknya untuk, ya, berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang akan kita pelajari selama ke depan mendapatkan keberkahan dari Allah, kelancaran, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian mari kita panjatkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, terlebih kepada yang mengarang kitab ini, kepada seluruh masyayikh, terutama pendiri Madrasah Muallim Muallimat. Semoga dengan tawasul kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ila jami'i muassasatil Madrasah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Jadi sebelum kita mulai membaca kitab Manhajut Thullab ini, saya ingin cerita sedikit tentang biografi beliau, Syekh Zakaria Al-Ansori. Tentang sedikit beliau itu lahir, banyak riwayat yang mengatakan antara tahun 820, ada 823, ada yang mengatakan 825 Hijriah. Ya, beliau adalah seorang ulama besar, seorang qadhi, seorang hakim pada abad ke-15, ya, tentunya 1400 sekian, 420 Masehi kalau nggak salah. Jadi beliau lahir di Mesir, ya, di daerah Sunaikah ya bahasanya, di timur Mesir. Di sana beliau masa kecilnya sangat ya susah, apalagi dalam hal ekonomi, karena beliau ketika masa kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya, sehingga ketika Syekh Zakaria Al-Ansori ketika masa kecil ini beliau hidup dengan ibunya, ya. Kemudian sampai suatu hari ada seorang Syekh Al-Azhar, ya, guru besar Al-Azhar, yang berkunjung di desanya Syekh Zakaria Al-Ansori ini, dan sehingga ibunya ini menitipkan Zakaria Al-Ansori ini yang masih kecil tadi, ya, masih muda untuk mengikuti Syekh Robi ini, ya, untuk dibawa ke Mesir dan belajar di Al-Azhar. Jadi beliau ini belajarnya di Al-Azhar. Akhirnya dibawalah Syekh Zakaria yang muda tadi, kecil lah, katakan masih kecil ya, dibawa oleh Syekh Robi ke Al-Azhar untuk belajar di sana.
Itu secara untuk singkat masa kecil beliau seperti itu. Kemudian setelah beliau beberapa tahun di Al-Azhar, akhirnya kembali ke Sunaikah ke desanya untuk bekerja. Dan lalu setelah beberapa lama di desanya untuk bekerja, akhirnya kembali lagi belajar ke Al-Azhar untuk meneruskan studinya, meneruskan pendidikannya. Jadi beliau terkenal juga sebagai Syekhul Islam. Gelarnya beliau Syekhul Islam, seorang qadhi. Kurang lebih 20 tahun beliau menjadi seorang qadhi atau hakim. Beliau sangat terkenal pada saat itu juga. Karya-karya beliau sangat banyak sekali. Ya, di antaranya kitab yang kita kaji ini Manhajut Thulab dan juga Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ini juga karya beliau. Manhajut Thulab itu merupakan ringkasan atau ikhtisor dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. Jadi beliau Syekh Zakaria Al-Ansari itu meringkas kitab Minhajut Thalibin menjadi Manhajut Thulab. Kemudian Manhajut Thulab disyarahi oleh beliau dengan kitab Fathul Wahhab. Jadi selama masa hidup beliau nanti belajarnya di Al-Azhar, kemudian beliau karirnya adalah seorang qadhi. Beliau memiliki umur ya lumayan panjang, kurang lebih 100 tahun. Ya, 100 tahun beliau hidup. Dan beliau wafat itu dimakamkan di sebelahnya Imam Syafi'i. Itu sesuai dengan mimpi seorang murid beliau kalau nggak salah. Ya, ada mimpi seorang murid yang mau sowan kepada Syekh Zakaria Al-Ansari menceritakan tentang mimpinya, dan akhirnya mimpi itu ternyata ada Syekh Zakaria Al-Ansari di situ dengan Imam Syafi'i duduk bersama. Akhirnya suatu ketika beliau mengatakan, nanti mimpimu itu kalau benar saya akan ya dimakamkan di sebelah Imam Syafi'i, kalau nggak salah seperti itu riwayatnya. Dan akhirnya ketika beliau wafat, para muridnya sudah menyiapkan makam di daerah situ. Tapi ternyata seorang raja Mesir pada saat itu memerintahkan pangeran atau seorang utusan untuk mengambil jenazahnya Syekh Zakaria Al-Ansari untuk disolati di kota Mesir, dan akhirnya dimakamkan di sebelah makam Imam Syafi'i. Itu sedikit ya kisah tentang beliau Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau dinisbatkan ke Al-Ansari itu karena beliau lebih suka dijuluki atau dinisbatkan kepada Al-Ansari daripada beliau dinisbatkan ke desanya atau Sunaikah itu. Al-Ansari itu karena kakek moyang beliau ya adalah seorang Ansor, sahabat Ansor di Madinah yang sukunya suku Khazraj. Sehingga beliau lebih suka dinisbatkan sebagai Al-Ansari. Kakek moyang beliau itu sahabat Ansor atau dari Bani Khazraj, suku Khazraj. Oke. Pun langsung saja kita mulai. Itu sedikit cerita tentang Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Bismillahi mung kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Jadi ketika kalian mengenai bismillah itu ada huruf jar yang taruh di depan. Itu fungsinya untuk atau faedahnya adalah ikhtisos atau ta'yin juga bisa, menghanyakan. Jadi hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, hanya dengan nama Allah. Bismillahi mung kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ya ing dalem dunya akhirat. Kalau makna lawas seperti itu. Kalau Ar-Rahman, makna Ar-Rahman, kalau banyak ulama mengatakan Ar-Rahman itu zat yang memberikan nikmat dengan nikmat yang sangat umum, atau semuanya orang itu mendapatkan nikmat. Itu rahmatnya Gusti Allah. Sifat Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahimi kang moho welas asih ing dalem akhirat tok. Jadi kalau makna guru-guru saya dulu seperti itu. Kalau Ar-Rahim itu sifat penyayang Allah yang lebih khusus. Ya, jadi Ar-Rahman itu lebih umum, atau Rahman itu sifat penyayang Allah lebih umum, artinya kepada seluruh makhluknya, meskipun orang itu ahli maksiat pun kepada Allah tetap diberi nikmat, tetap diberi rahmat oleh Allah, diberi kenikmatan. Ya, contohnya di dunia ini meskipun dia tidak beriman kepada Allah tetap dia dikasih nikmat selalu. Itu sifat Ar-Rahmannya Allah.
Sedangkan sifat Ar-Rahim itu nanti akan berguna atau berlaku ketika di akhirat, hanya untuk orang-orang mukmin saja yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim hanya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kalau terjemahnya seperti itu, Ar-Rahim yang Maha Penyayang bahasanya. Tapi tadi saya katakan bahwa Ar-Rahman itu zat yang mengasihi kepada seluruh hambanya, seluruh makhluk di dunia ini, meskipun mereka tidak beriman kepada Allah, meskipun selalu maksiat kepada Allah. Sedangkan kalau Ar-Rahim itu zat yang memberi nikmat atau zat yang mengasihi, menyayangi ketika nanti di akhirat, khusus kepada ya mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Pun abtadi'u ngawiti sapa ingsun. Di situ ada pembuangan atau menyimpan amil ya. Amil ya, abtadi'u, saya memulai dengan bismillah gitu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep keduwe Gusti Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kedua Allah. Ya, alnya maknanya semua, segala puji. Ya. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kedua Gusti Allah. Alladzi rupane zat hadana kang memberi hidayah sapa alladzi hadana kang paring hidayah sapa alladzina ing kita. Hadana kang memberikan hidayah sapa alladzina ing kita. Lihadza maring ikilah ikilah ai lihadza taklif ya, maring ikilah karangan karya. Hadza ai hadza taklif, ikilah karangan. Wa ma kunna lan ora ono sapa ingsun ya. Nah, artinya di sini mu'azzam nafsah. Dhamirna itu bisa bermakna mutakalim ma'al ghair, bisa bermakna mu'azzam nafsah ya. Nahnu sama dengan itu. Wa ma kunna lan ora ono sapa ingsun atau kita, boleh terserah sampean maknanya gimana. Iku linah tadiya, yaktine mendapatkan hidayah sapa ingsun. Wa ma kunna ora ana sapa ingsun iku linah tadiya, yaktine mendapatkan hidayah sapa ingsun, dan saya ini tidak akan mendapatkan hidayah laula an hadana menawa ora yen to paring na ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah. Laula an hadana menawa ora yen to paring sapa Allah na ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah. Jadi terjemahannya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanku, memberikan hidayah kepadaku atas ya lihadza, atas karangan ini. Karangan rupanya ya kitab Manhajut Thullab ini. Karena apa? Wa ma kunna linahtadiya, dan saya tidak akan atau tidak merupakan orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk laula an hadanallah, seandainya Allah tidak menunjukkan saya. Artinya jika tanpa hidayah dari Allah saya tidak bisa apa-apa. Yaitu kita semua juga seperti itu. Semua yang kita lakukan apapun itu semua atas pertolongan dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa bersedekah, kita bisa sekolah, kita bisa belajar, semua itu ya taufik dari Allah. Taufik dan hidayah dari Allah. Ya. Pun wassalatu utawi rahmat ta'zim. Wassalatu utawi rahmat ta'zim, wassalamulan keselamatan, sholawat serta salam ya, salam atau mana kesejahteraan iku ala Muhammadin, mugo tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu utawi rahmat ta'zim wassalamulan keselamatan iku ala Muhammadin, mugo tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarga Kanjeng Nabi.
wa sahbihi dan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Al-faizina rupane orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bejo. Al-faizina rupane orang-orang yang bejo, ya, sudah berbahagia. Minallahi, atau mendapatkan, ya, al-faizina rupane wong kang mendapatkan minallahi saking Gusti Allah, minallahi saking Gusti Allah, biulahu, ya, biulahu kelawan oleh ngluhuraken Gusti Allah, biulahu kelawan oleh mengagungkan Allah. Artinya al-faizin tadi saya ulangi, ya. Wassalatu tawi rahmatadzim wassalam lan keselamatan iku ala Muhammadin muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi lan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad, al-faizina yang mendapatkan, ya, faiz yang memperoleh hajat. Al-faizina kang padha mendapatkan sapa mereka, faizina jamak mereka, ya alihi wa sahbihi itu minallahi mendapatkan dari Allah, bi'ulahu, ya, mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah. Yang dinamakan keluarga Kanjeng Nabi siapa? Adalah ulama mengatakan yang dinamakan atau disebut dengan keluarga atau kata al-al, keluarga, itu ada dua versi. Kalau versi doa, seperti contoh di sini doa, itu maka masuk kategori al adalah seluruh umat Islam, ya, yang beriman kepada Allah dan semuanya, kepada Rasul dan sebagainya. Itu masuk kategori keluarganya Kanjeng Nabi. Sedangkan kalau dalam makom zakat, makom sedekah seperti itu, yang dinamakan keluarganya Kanjeng Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu menurut pendapat ulama seperti itu. Sedangkan yang disebut dengan sahabat Kanjeng Nabi itu siapa? Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi, bisa tatap muka atau pernah mendengarkan suara beliau dan dia dalam keadaan beriman kepada Kanjeng Nabi. Maka itu disebut dengan sahabat. Jadi orang yang pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi, pernah mendengar suaranya Kanjeng Nabi dan dalam posisi beriman. Nah, sehingga ini nanti kalau ada orang setiap hari bertemu Kanjeng Nabi tapi tidak pernah beriman, contohnya ya Abu Jahal, Abu Lahab, seperti itu, orang-orang yang musyrik pada saat itu, mereka tidak bisa disebut sahabat. Karena meskipun mereka setiap hari bertemu, tapi tidak pernah beriman kepada Kanjeng Nabi. Begitupun ada seorang tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in, yaitu seorang Raja Najasyi. Itu beliau beriman kepada Kanjeng Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Maka itu juga tidak bisa disebut dengan sahabat. Maka kebanyakan ulama mengatakan bahwa Raja Najasyi adalah seorang tabi'in karena beliau tidak pernah berjumpa langsung kepada Kanjeng Nabi. Tapi beliau beriman kepada Kanjeng Nabi, itu Raja Najasyi. Nah, itu keluarga Kanjeng Nabi dan sahabat Kanjeng Nabi, keluarga dan sahabat. Wa ba'du dan ing dalem sakwise basmalah, sholawat, hamdalah dan sholawat. Nanti ba'du itu nanti setelah ba'du itu ada membuang sebuah kalimat atau jumlah juga bisa. Ba'du ay ba'da basmalah, ba'da hamdalah, ba'da sholawat. Fahadha mongko utawi ikilah ini ya ikilah kitab, yaitu yang kita maknai ini. Fahadha mongko utawi ikilah kitab iku mukhtasarun, ringkasan atau resuman bahasa. Mukhtasar itu kitab, ya, ringkasan. Fil fikhi dalam masalah fikih. Fil fiqhi ing dalam masalah fikih. Ala madhabil Imam Syafi'i, mengikuti atau ing atase madhabe Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhu, radhiya muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu sangi Imam Syafi'i. Wa ardo lan muga-muga ngridani sapa Allahu ing madzhaba ilaihi, ing ma. Adapun jadi beliau menghentikan ini, ngendikane Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau mengatakan bahwa
ini kitab Manhajut Thulab ini adalah merupakan mukhtasar atau ringkasan, ikhtisar, ringkasan dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. Kemudian diringkas beliau menjadi sebuah mukhtasar Manhajut Thulab. Ini kalau bisa ya dihafalkan. Artinya nggak hafal, artinya difahami, dan itu bisa menjadi sebuah rujukan nanti ketika sampean pulang, atau nanti katakan jadi ketua KUA lah, atau jadi apa di tempat-tempat sampean, jadi mudin dan sebagainya. Nanti ini sangat berguna ketika sampean nanti di rumah. Apalagi ilmu fikih itu ilmu yang sangat selalu berkembang setiap zaman. Kayak kita bisa mengkiaskan nanti sebuah hukum itu seperti apa, ya kita punya rujukan. Makanya kalau ngaji kita menang. Seperti itu. Jadi kitab ini, Manhajut Thulab ini merupakan ikhtisar atau ringkasan dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Ya. Dalam masalah fikih, di sini ya jelas fil fikih, dalam masalah fikih mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ala madhabin Imam Syafi'i. Ya. Kemudian ikhtasar tu ngringkes. Ikhtasar tu ngringkes sapa ingsun. Fihi ing dalem kitab atau ing dalem mukhtasar, ing dalem kitab iki, ing dalem hadza. Ya, meringkas sapa ingsun fihi ing dalem hadza Mukhtasarul Imami Abi Zakaria ing mukhtasare Imam Abi Zakaria An-Nawawi kang bangsa Nawawi. Ya. Al musamma kang den arani apa mukhtasar bimin Hajit Thalibin kelawan aran min Hajit Thalibin. Jadi kitab ini yaitu merupakan ikhtisar, ya, ikhtisar dari kitab itu tadi yang disebut Minhajut Thalibin. Jadi kitab Manhajut Thulab atau Minhajut Thulab ini adalah sebuah ringkasan dari dari ikhtasar tu fihi mukhtasar Imam Abi Zakaria An-Nawawi. Ya, dari ringkasan dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi yang ditulis ulang, ya, diringkas oleh beliau. Wa dhamamtu lan mengumpulkan sapa ingsun. Wa dhamamtu lan mengumpulkan sapa ingsun ilaihi maring hadza. Ilaihi maring hadza atau maring mukhtasar sing ditulis oleh beliau, ya. Hadza mengumpulkan ma ing perkara. Ma ing perkara yasaro kang dadi gampang apa ma, ya. Yasaro kang gampang apa ma, ya. Ma'a ibdali ghairil mu'tamadi, sertane mengganti pendapat yang tidak muktamad, tidak muktamad, bihi kelawan muktamad. Muktamad itu yang dipegang oleh kebanyakan ulama, diganti bihi kelawan muktamad. Bilafdin kelawan lafat, mubayyinin yang menjelaskan, mubayyinin kang jelasaken. Wa hadzaftu dan membuang sapa ingsun, minhu sangking mukhtasar atau hadza, ya. Al khilafa ing khilaf atau perbedaan pendapat. Al khilafa ing perbedaan pendapat, ya. Rauman krono arae nuprih, ya. Rauman aitolaban krono arae nuprih li taisirihi maring gampange mukhtasar. Tidak disebutkan khilafiyah atau perbedaan pendapat karena supaya lebih mudah gitu aja. Li taisirihi krono gampange mukhtasar alar rohibina ing atase pira-pira wong kang demen
alar roghibina ing atase pira-pira wong kang demen fihi fihi ya, orang yang suka terhadap kitab Mukhtasar nanti. Wasamaituhu lan menamai atau ngarani sapa ingsun, wasamaituhu lan memberikan nama sapa ingsun hu ing Mukhtasar biman hajit tulabi kelawan aran manhajit tulab. Biman hajit tulabi kelawan aran manhajit tulab. Manhaj itu adalah jalan ya. Jadi jalan, manhaj itu berarti jalan, atau bisa juga bermakna metode juga bisa. Manhaj itu. Kurikulum juga bisa manhaj. Jadi kalau manhaj itu lah berarti di sini apa ya? Jalan seorang pelajar, jalan para pelajar. Ya. Sama dan minhajut tolibin ya, hampir sama. Ya beda. Kalau minhajut tolibin yang menggunakan itu minhaj. Kali ini manhaj ya menggunakan isim apa manhaj itu. Oke. Kemudian rojian hale ya, rojian hale ngarep-arep sapa ingsun. Rojian hale ngarep-ngarep sapa ingsun. Minallahi saking Gusti Allah. Minallahi saking Gusti Allah. Ayyan tafa'a ing yen to memberikan manfaat sapa Allah. Ayyan tafa'a ing yen to memberikan manfaat sapa Allah. Bihi kelawan Mukhtasar. Bihi kelawan Mukhtasar. Isi sepulane. Rojian hale ngarepaken sapa ingsun ya. Minallahi saking Gusti Allah ayyan tafa'a ing yen to mendapatkan manfaat. Ayan tafa intafa ya, mendapatkan manfaat. Menggunakan if intafa di ing faala ya, mendapatkan manfaat bihi kelawan Mukhtasar sapa ulul albabi pira-pira wong kang duweni apa, sapa ulul albabi pira-pira wong kang duweni akal albab. Wa as'alu dan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah. Was alulan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah at-taufiqa ing taufik, pertolongan. Ya. Taufik itu apa? Di sini disebutkan taufik adalah khalqu qudratit taati wa tashili sabilil khairi. Ya Allah menciptakan apa? Kita mampu untuk taat dan kita mudah untuk melakukan kebaikan. Itu jenis taufik. Jadi pertolongan Allah berupa apa? Yaitu Allah menciptakan mudahnya kita untuk beribadah, kita bisa beribadah kepada Allah, yaitu karena taufiknya Allah. Di wa as'ala nyuwun sapa ingsun ing Allah at-taufiqa ing taufik lis shawabi maring shawab atau kebenaran, lis shawabi maring kebenaran. Wal fauza lan ing mendapatkan atau kebahagiaan ya. Wal fauzan ing kebahagiaan yaumal ma'abi ing dalem dinane kembali kepada Allah. Yaumal ma'abi ing dalem dinane kembali kepada Allah. Jadi saya terjemahkan tadi dari awal ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, hanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, saya memulai mengarang sebuah kitab ini. Ini kata beliau. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, yaitu zat yang telah memberikan hidayah kepada kami, kepada saya untuk mengarang kitab ini. Karena seandainya wa ma kunna, saya tidak akan merupakan atau saya tidaklah orang yang mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah. Artinya yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-faizina minallahi bi'ulahu. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau serta juga sahabat-sahabat beliau. Mereka-mereka yang telah mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah pangkat yang luhur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya jelaskan siapa itu keluarga, itu yang disebut keluarga itu bagaimana, yang disebut sahabat itu seperti apa. Wa ba'du, setelah baca basmalah, hamdalah, sholawat, fahadha mukhtasarun fil fikhi ala madhabil Imam Syafi'i. Ini merupakan ringkasan dari kitab apa? Ini merupakan ringkasan tentang ilmu fikih ya, mengikuti mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Yang mana ikhtasartu fihi mukhtasarul Imami Abi Zakaria An-Nawawi.
Saya meringkas dari kitab kitab Imam Zakaria An-Nawawi, kitabnya Imam Nawawi yang berjudul Minhajut Thalibin. Jadi kitab Minhajut Thulab ini beliau Syekh Zakaria Al-Ansori meringkas dari kitab Minhajut Thalibin. Yang mana wadomamtu ilaihi ma yasaro ma'a ibdali ghairil mu'tamati bihi. Dan saya mengumpulkan di dalam mukhtasar ini mengumpulkan apa? Mengumpulkan ma yasaro, mengumpulkan sebuah pendapat atau hal-hal yang gampang, yang mudah. Ma yasaro ma ibdali ghairil mu'tamati bihi. Kemudian juga mengganti pendapat-pendapat yang kurang muktamad diganti dengan pendapat yang muktamad. Pendapat muktamad itu pendapat yang dipegang oleh para banyakan ulama. Bilafdhin mubayyin, dengan lafadz yang jelas, yang sangat menjelaskan, yang jelas. Makanya sangat kitab karya Syekh Zakaria Al-Ansori ini biasanya kalau matan kalau kayak Mukhtasar Minhajut Thulab ini kitab lafadznya sangat sedikit tapi maknanya sangat panjang, luas, apalagi rujuki balik wadoh. Di karya-karya beliau Imam Zakaria Al-Ansori. Maka pesan saya harus dibaca kitabnya sampean semua, nanti setelah dimaknani harus dibaca. Lek gak diwaca rugi. Pun wa hadzaftu minhu al-khilafa rauman litaisirihi 'ala ar-raghibin. Dan saya membuang dari kitab Mukhtasar ini, dari Minhajut Thulab, saya membuang hal-hal khilafiyah atau pendapat-pendapat yang berbeda. Al-khilafiyah, yang berbeda pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Imam Nawawi. Nanti kalau khilafiyah seperti itu tidak disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Minhajut Thulab ini. Tujuannya karena apa? Rauman litaisirihi. Karena tujuannya untuk berharap bahwa karena kemudahan dari Minhajut Thulab ini supaya lebih mudah bagi orang yang ingin mempelajarinya, al-raghibin, bagi orang yang menyukainya. Wasama itu Minhajut Thulab, dan saya menamakan kitab Mukhtasar ini dengan sebutan Minhajut Thulab. Dengan harapan atau dengan tujuan rojian, dengan harapan minallahi ayyantafa bihi ulul albab, dengan harapan semoga Allah memberikan manfaat kepada orang-orang yang ulul albab, orang yang memiliki akal, yang mau mempelajari kitab-kitab ini. Wa as'alullaha at-taufik, dan saya juga meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta taufik, pertolongan dari Allah lissawabi, pada sebuah kebenaran, karena semua yang itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya meminta kepada Allah, kata beliau Syekh Zakaria Al-Ansori. Wa as'aluhu al-fauza yaumal ma'ab, dan saya meminta kepada Allah agar nanti ketika kembali kepada Allah mendapatkan sebuah kebahagiaan. Itu pendahuluan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Sekali lagi tadi silakan dirangkum, dicatat, dan jangan sampai bolong kitabnya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.